Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah hadis, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang Quran dan ilmu tafsir, ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, salah satu bentuk penafsiran itu adalah Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, apa itu hadis? Ya, hadis adalah ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifah. Jadi hadis itu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir. Takrir itu persetujuan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, tetapi sahabatnya melakukan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam saja. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setuju, ya, dengan perbuatan sahabat. Kalau tidak setuju mesti dilarang. Nah, kemudian sifah. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah hadis. Nah, kehujjahan as-sunnah atau al-hadis didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul berikan kepadamu, kalau itu berupa ajaran, fahudu, ambil itu. Ya, wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang Rasul larang darinya, fantahu, maka berhentilah. Al-Hasyr ayat 7. Kemudian ayat yang lain adalah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, termasuk pemimpinmu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih tentang satu persoalan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kemudian yang ketiga, mayyuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Ya, mentaati Allah itu kan karena Allah tidak kelihatan, kan tidak bisa. Ya, kita hanya bisa mengikuti dan mentaati utusannya. Nah, dan oleh Aisyah dikatakan ketika ditanyakan bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Walaupun ada tetap perbedaan, karena Nabi adalah manusia, ya bisa juga salah, tapi dia dibimbing oleh wahyu, sehingga kesalahannya langsung dikoreksi oleh wahyu. Akhirnya dia berada dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Oleh karena tidak semua hal dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya dengan tugas menjelaskan Al-Quran melalui hadis-hadisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl 16 ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad az-dzikra. Az-dzikra itu peringatan, tapi nama lain dari Al-Quran adalah az-dzikra, ya. Al-Quran, ya, litubayyina, agar kamu Muhammad menjelaskan linnasi, kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, semoga mereka berpikir kenapa Allah menurunkan Al-Quran satu paket dengan nabinya, supaya nabinya itu menjelaskan Al-Quran. Ya, dengan apa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan persetujuannya. Diamnya Nabi tanda persetujuan. Nah, inilah fungsi utama hadis, yakni menjelaskan kehendak Allah dalam Al-Quran. Nah,
Selanjutnya yang perlu kita ketahui, hanya hadis makbul yang dapat diterima sebagai hujjah, sehingga yang kita pilih, hadis-hadis yang kita pilih untuk menjelaskan Al-Quran adalah hadis sahih dan hasan saja. Ya, karena hadis makbul itu ada sahih dan ada hasan. Nah, apa itu hadis sahih? Ya, kembali mengingatkan mata kuliah Ulumul Quran pada semester sebelumnya. Hadis sahih adalah ada 5 hal, dan definisinya ma rawahu adlun tamud dhabti muttasidus sanad ghairu muallal wala syadz. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, periwayat yang adil. Ya, integritas kepribadiannya harus baik, kata-katanya bisa dipegangi. Nah, tapi dia harus muslim, ya, dan sudah akil balik. Ya, kemudian tamud dhabti, sempurna kekuatan hafalannya. Ya, kalau dikasih 5 soal dia bisa menjawab soal itu dengan baik dan benar semuanya. Ya, paling tidak kalaupun salah satu aja. Muttasilus sanad, bersambung rangkaian periwayatnya. Artinya bersambung itu dia bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu juga dengan gurunya, sampai marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus nyambung semua. Ya, kemudian ghairu muallal, tidak tidak berillah, ya, tidak punya cacat, ya, tidak punya cacat. Artinya orang yang tidak jujur dianggap jujur, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wala syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih darinya. Nah, ini hadis sahih. Nah, sementara yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan, gampangannya begini, Anda hafalkan hadis sahih 5 itu, gampang kita jelaskan hadis hasan dan hadis dhaif. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih, kecuali dalam soal hafalannya. Hafalannya kurang begitu bagus. Ya, bukan tidak bagus, kalau tidak bagus dia dhaif. Nah, jadi langkah pertama dalam memahami atau menafsirkan sebuah hadis adalah hadis tersebut harus makbul, sahih, atau hasan. Jika hadisnya dhaif, apalagi palsu, ya, atau tidak ada sumbernya, maka mardud, abaikan saja, ya, kita karena ditolak sebagai hujjah. Kemudian langkah kedua, ya, pastikan hadis itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun dengan hadis yang lebih kuat. Ya, jika ada pertentangan antar dalil, misalnya antar hadis itu sendiri, maka selesaikan pertentangan dalil itu dengan 3 langkah. Pertama, langkah al-jam' wa taufiq, kumpul, kompromikan. Ya, kalau masih bisa dikumpulkan, kompromikan, selaraskan, pakai semua dalil itu. Ya, kemudian bisa juga memberikan tanawwu, boleh ini, di waktu yang lain kerjakan ini, silahkan. Dan kemudian yang kedua adalah at-tarjih. At-tarjih itu mencari dalil yang paling kuat di antara 2 dalil yang bertentangan itu. Mungkin di sana ada kaidahnya, apabila temu yang mengharamkan dengan yang membolehkan, utamakan atau kuatkan yang mengharamkan. Sigat nahyu, kalimat yang melarang, lebih roji dibanding daripada yang memerintahkan. Sigat khas lebih roji, lebih kuat dibanding daripada sigat am. Al-muttafaqu alaih, yang disepakati atasnya, lebih diutamakan dibanding daripada yang diperselisihkan atasnya. Dan yang adalah an-nasih wal mansuh, yang belakangan menghapus dan datang duluan. Ya, ini yang biasa yang digunakan. Sebenarnya masih ada langkah keempat, yaitu at-tawakkuf. At-tawakkuf itu mendiamkannya. Namun ini jarang ditempuh oleh ulama, apalagi jika masalahnya urgen dan mendesak untuk dicari jawabannya. Ya, demikian kesimpulan dari yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.